Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Kita mulai dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Ancaman kekeringan akibat musim kemarau panjang mulai diantisipasi pemerintah Kabupaten Madiun. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Madiun menyiapkan sejumlah langkah mitigasi termasuk menyiagakan tandon air bersih untuk wilayah rawan kekeringan. BPBD Kabupaten Madiun mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kemarau panjang yang diprediksi berlangsung hingga Oktober 2026. Selain melakukan sosialisasi ke desa-desa rawan, BPBD juga menyiapkan peta kerawanan kekeringan sebagai dasar penentuan langkah mitigasi dan penanganan. Pemetaan dilakukan untuk mengetahui wilayah dengan risiko tertinggi sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat saat terjadi krisis air bersih. Menghadapi prediksi dari BMKG terhadap El Nino Godzilla ini di BPBD Kabupaten Madiun, tadi saya sudah menyampaikan ke teman-teman di apel pagi ini, dan waktu dekat kita akan melaksanakan sosialisasi terhadap desa-desa yang berkemungkinan akan berdampak di musim kemarau ini. Langkah-langkah upayanya kita sudah memiliki peta untuk kerawanan kekeringan. Jadi nanti dari peta kerawanan ini kita akan membuat langkah pertama itu kita akan membuat surat edaran dulu, surat edaran ke kecamatan dengan harapan nanti kecamatan akan menyampaikan ke desa-desa apabila ada dampak dari kekeringan ini segera melaporkan ke BPBD. Langkah kedua, kita akan mengambil sampel terhadap desa-desa yang sangat berpotensi kekeringan ini. Untuk desa-desa yang kategori pertama ini nanti akan kita laksanakan sosialisasi. Jadi sosialisasi kita nanti itu kita akan menyampaikan ke masyarakat dalam menghadapi musim kemarau tahun ini agar bisa melaksanakan manajemen pemantauan penggunaan air yang dimana penggunaan air ini bisa benar-benar digunakan untuk kebutuhan. Sebagai langkah antisipasi, BPBD Kabupaten Madiun menyiapkan 8 unit tandon air berkapasitas 2.000 liter yang siap didistribusikan ke wilayah terdampak. BPBD juga akan bekerja sama dengan PDAM untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat apabila terjadi kekurangan pasokan air. Masyarakat pun dihimbau dengan menggunakan air secara bijak dengan mengurangi penggunaan untuk kebutuhan yang tidak mendesak agar ketersediaan air agar tetap terjaga selama musim kemarau. BPBD Kabupaten Madiun memastikan seluruh sarana dan prasarana penanganan kekeringan dalam kondisi siap digunakan. Masyarakat diminta segera melaporkan apabila muncul indikasi kekurangan air bersih di wilayah masing-masing. Witeko Prasetyo melapor untuk Lentera TV. Kita ke berita selanjutnya, jemaah haji yang tiba di embarkasi Surabaya tidak akan menerima air zam-zam saat tiba di asrama haji. PPIH Embarkasi Surabaya memastikan air zam-zam beserta koper besar jemaah akan langsung didistribusikan ke daerah asal untuk mempercepat proses pemulangan dan meningkatkan kenyamanan mereka. Setelah tiba di tanah air, jemaah haji akan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing tanpa harus menunggu pembagian air zam-zam dan koper besar di asrama haji. Seluruh air zam-zam dan baki bersih besar akan diangkut menuju kabupaten atau kota asal jemaah untuk selanjutnya didistribusikan kepada pemiliknya. Kebijakan ini diterapkan PPIH di Embarkasi Surabaya untuk menyederhanakan alur kepulangan jemaah, serta memotong mata rantai jasa angkut yang selama ini kerap menjadi sumber keluhan. Ketua PPIH Embarkasi Surabaya As'adul Anam menjelaskan bahwa air zam-zam dan koper besar akan langsung dibawa ke daerah agar proses penyerahan kepada jemaah menjadi lebih mudah dan tertib. Setiap jemaah haji akan menerima air zam-zam sebanyak 5 liter per orang, dan bagi jemaah yang tergabung dalam kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH, air zam-zam akan dibagikan melalui KBIH masing-masing. Sedangkan jemaah mandiri dapat mengambilnya di kantor Kementerian Agama, kabupaten atau kota sesuai domisili. Zam-zam langsung dibawa, air zam-zam dan koper besar itu langsung dibawa ke daerah, nanti dibagikan di daerah. Kenapa Pak? Nggak dibagi sini Pak? Karena satu, kita ingin memotong mata rantai terkait dengan jasa angkut. Yang kemudian di situ banyak yang jadi problem karena komplain dari jamaah, mereka dikasih seikhlasnya nggak mau, akhirnya kita potong saat ini. Dapatnya berapa sih Pak? Jamaah Pak, air zam-zam Pak? Air zam-zam 5 liter.
per jamaah ya? per jamaah di Malaysia. Pak, dibawa ke daerah itu artinya akan dibagikan di mana Pak? Di masing-masing daerah? Di KPH masing-masing, kalau mandiri di kantor Kementerian Haji masing-masing. Dengan skema distribusi ini, proses debarkasi diharapkan dapat berjalan lebih cepat, tertib, dan memberikan kenyamanan bagi jemaah setelah menempuh perjalanan panjang dari Tanah Suci. Guntur Yudinata melaporkan untuk Antara TV. Sesaat lagi kita akan membahas tentang penangkapan jambret yang mengambil HP seorang turis Jerman. Jadi tetap di Tera News.
Seorang pelaku jambret yang beroperasi di kawasan Kota Lama Surabaya dengan sasaran korban seorang turis Jerman ditangkap tim reaksi cepat Polres Tanjung Perak, Surabaya. Dalam penangkapan ini, petugas melumpuhkan kedua kaki pelaku dengan timah panas karena berusaha melawan. Aksi kejahatan KS, pemuda 26 tahun, warga Jalan Bumiarjo, Surabaya, harus berhenti setelah kedua kakinya dilumpuhkan petugas reaksi cepat Polres Tanjung Perak, Surabaya. Ia terbukti menjadi pelaku tunggal penjambretan wisatawan asing asal Jerman yang beroperasi di Kota Lama beberapa waktu yang lalu. Saat kejadian, korban sedang berinteraksi dengan pasangannya di Jerman menggunakan iPhone 13 Pro di sekitar Kota Lama, ternyata menjadi target kriminal pelaku. Dengan mengendarai motor, pelaku mendekatinya dan langsung merampas ponselnya. Namun pelaku tidak menyadari jika ponsel yang dirampas masih aktif dan wajah pelaku terekam jelas dari sambungan telepon pasangan korban yang berada di Jerman. Setelah pelaporan, wajah pelaku diteruskan sebagai bukti pelacakan polisi. Penggerebekan petugas pun dilakukan di polisi di rumah tersangka Jalan Bumiarjo, namun karena melawan dan berusaha kabur, polisi akhirnya melumpuhkan kedua kakinya. Berkat kerja keras anggota kami di lapangan, kami telah berhasil menangkap terduga pelaku di Jalan Tunjungan, Kota Surabaya. Atas perbuatan terduga pelaku, kami persangkakan pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Terduga pelaku berinisial KRH, warga Wonokromo, Surabaya. Kami lakukan tindakan tegas terukur karena melakukan perlawanan kepada anggota kami dan melarikan diri. Ini merupakan komitmen kami dalam menjaga kota Surabaya yang aman dan nyaman, dan kami tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kejahatan yang meresahkan warga masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung di Surabaya. Atas kasus penjambretan ini, pelaku sedang menjalani proses penyidikan dan pengembangan kasus tindak kejahatan lain yang diperbuatnya. Polisi akan meningkatkan keamanan di sekitar Kota Lama demi keamanan untuk wisatawan asing yang menikmati Surabaya. Guntur Yudinata melaporkan untuk Lentera TV. Aksi komplotan pencurian kendaraan bermotor kini tidak hanya menyasar motor yang diparkir di depan minimarket, namun juga mulai menyasar parkir apotik. Sebuah motor milik karyawan apotik di Kecamatan Waru, Sidoarjo hilang hanya dalam waktu 15 detik saat ditinggal masuk apotik untuk absen. Aksi curanmor yang terekam kamera pengawas ini telah dilaporkan ke polisi. Inilah detik-detik aksi komplotan pencurian kendaraan saat mencuri sebuah motor yang sedang diparkir di halaman sebuah apotik di kawasan Waru, Sidoarjo. Pelaku yang datang berboncengan hanya membutuhkan waktu sekitar 15 detik untuk membawa lari sebuah motor milik karyawan apotik yang ditinggal absen di dalam apotik. Korban yang keluar apotik kaget melihat motor sudah raib di bawah pelaku dan baru mengetahuinya setelah melihat rekaman video kamera pengawas. Berbekal rekaman video kamera pengawas, korban yang juga karyawan apotik langsung melaporkan aksi pencurian itu ke Polresta Sidoarjo. Saya tinggal absen dulu, lalu pas saya sudah selesai absen, mau saya pindahkan motor, ternyata motor saya sudah hilang. Sudah, saya langsung lapor ke Polres Sidoarjo dan masih diproses dan mohon bantuannya untuk Polres dan kepolisian mohon dibantu. Kasus pencurian kendaraan bermotor di halaman apotik ini kini ditangani pihak Satreskrim Polresta Sidoarjo. Alan Sori melaporkan untuk Lentera TV. Sesaat lagi kita akan membahas tentang pameran Cross Musea Pertiwi 2026 di Kompleks Gedung Nasional Indonesia di Surabaya. Jadi tetap di Tera News.
Pemerintah Kota Surabaya membuka pameran Cross Musea Pertiwi 2026 di Kompleks Gedung Nasional Indonesia. Pameran yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi Kota Surabaya ke-723 ini menghadirkan kolaborasi lintas museum untuk mengajak masyarakat menelusuri akar budaya bangsa melalui pendekatan yang lebih interaktif dan imersif. Tampil berbeda dibanding museum konvensional, Cross Musea Pertiwi 2026 di Kompleks Gedung Nasional Indonesia menjadi daya pikat tersendiri bagi puluhan anak dari berbagai sekolah dasar di Surabaya. Hampir seluruh pameran bersinergi dengan beragam instalasi yang memadukan koleksi sejarah dengan teknologi digital. Metode ini cukup efektif menjadi informasi lebih dekat dengan generasi muda saat ini, khususnya para pelajar. Dimulai dari sebuah karya digital immersive room yang menyajikan narasi tentang hubungan manusia dengan tanah sebagai sumber kehidupan. Pengunjung diajak memahami bagaimana manusia lahir, tumbuh, membangun kehidupan, hingga kembali ke bumi melalui rangkaian koleksi, tradisi, dan artefak budaya yang diwariskan turun-temurun. Pameran yang dihadirkan dengan tema Pertiwi karena mampu merefleksikan perjalanan manusia dari kelahiran hingga kematian melalui berbagai ritual dan tradisi. Narasi tersebut kemudian diterjemahkan melalui koleksi visualisasi digital dan pengalaman interaktif agar lebih mudah dipahami oleh kalangan pelajar. Kepala UPTD Museum dan Gedung Seni Balai Budaya Kota Surabaya, Saidatul Maimunah, menjelaskan bahwa pameran ini dirancang untuk menghidupkan kembali fungsi museum, yakni sebagai ruang edukasi publik yang inklusif dan relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Ya, ini merupakan adalah rangkaian dari Hari Jadi Kota Surabaya dan ingin juga meramaikan museum yang mana museum-museum bisa bersinergi dengan siswa dan masyarakat yang ada di Surabaya. Kemudian kita mengadakan tema dengan mengangkat Pertiwi agar semuanya bisa tahu mulai dari lahir sampai dengan kematian, proses yang ada di yang kami pamerkan di museum tersebut. Kemudian kita mengajak dari museum Sono Budoyo dari Jakarta, kemudian dari museum etnografi dari UNER, kemudian museum hutan ular yang ada di Sidoarjo. Jadi kita berkolaborasi memamerkan terkait rangkaian Hari Jadi juga, kemudian untuk agar siswa-siswi atau masyarakat Surabaya mengetahui gimana kita mulai lahir sampai di kematian itu ada prosesnya seperti itu. Kolaborasi dalam pameran ini mempertemukan 3 institusi budaya, yakni Museum Etnografi Universitas Airlangga, Museum Hutan Ular Sidoarjo, dan Museum Sono Budoyo Yogyakarta. Tak heran sejumlah pelajar mengaku mendapatkan informasi baru dalam memahami fakta sejarah nasional. Lihat apa aja nih? Oh, tadi ada wayang, keris, ada juga VR sawah, dan juga ada yang lain-lainnya. Si atau merasa ada informasi baru nggak? Merasa ada informasi baru. Contohnya apa? Contohnya kayak tahu-tahu jenis wayang. Contohnya Wisakuni, Arjuna. Tak hanya itu, sejumlah instalasi interaktif lain juga disajikan seperti berbasis kecerdasan buatan menjadi bahwa manusia pada akhirnya kembali ke tanah yang sama. Putri Nata melaporkan Tera TV. Informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Eni Asih undur diri dan sampai jumpa.